Pernah gak kamu merhatiin bahwa seringkali adik kelihatan lebih tinggi daripada kakaknya? Kenapa ya? Ternyata hal ini cukup umum terjadi dan seringkali menimbulkan pertanyaan. Apakah ini hanya kebetulan atau ada penjelasan ilmiahnya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertumbuhan tinggi badan adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, dimulai dari genetika, nutrisi, hingga lingkungan. Setiap individu memiliki potensi pertumbuhan yang berbeda, dan perbedaan ini bisa sangat terlihat di antara saudara kandung. Adik lebih tinggi dari kakak banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak orang yang menyadari hal ini, tetapi gak banyak yang tahu penyebab pastinya. Salah satu hipotesis yang muncul adalah adanya perbedaan pola pertumbuhan antara anak pertama dan anak-anak berikutnya. Anak pertama mungkin mengalami pertumbuhan yang berbeda karena kondisi rahim ibu yang belum optimal pada kehamilan pertama. Selain itu, faktor nutrisi dan lingkungan juga dapat memainkan peran penting. Menurut RRI, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan tinggi badan antara kakak dan adik. Sang kakak mungkin tidak mendapat nutrisi sebaik adik-adiknya karena orang tua yang masih belajar dan kondisi ekonomi yang mungkin belum stabil. Anak pertama seringkali mengalami lebih banyak tekanan baik dari ekspektasi orang tua atau stres yang bisa menghambat pertumbuhan. Sedangkan sang adik biasanya tumbuh di lingkungan yang lebih santai. Seiring waktu, orang tua biasanya memiliki gaya hidup yang lebih sehat dan akses ke perawatan kesehatan yang lebih baik. Hal ini dapat menguntungkan anak-anak yang lahir belakangan. Anak pertama mungkin mengalami tantangan lebih besar karena orang tua yang masih menyesuaikan diri dengan peran baru mereka. Disebutkan juga jika orang tua harus membagi perhatian mereka dengan sang adik. Variasi genetik dan kondisi medis saat kehamilan pertama juga bisa mempengaruhi pertumbuhan. Meskipun genetik penting, faktor-faktor lain seperti nutrisi, stres, dan lingkungan juga berperan. Jadi kalau kalian ingin punya anak atau justru diri kalian sendiri ingin tumbuh tinggi, pastikan untuk memperhatikan faktor-faktor ini agar dapat tumbuh optimal. Dari pembahasan sebelumnya, kita bisa memperkirakan apakah anak ini dapat tumbuh tinggi atau tidak. Kita bisa mulai dengan melihat riwayat keluarga, bagaimana tinggi rata-rata keluarga tersebut. Nutrisi yang diterima anak juga sangat penting, baik selama masa kandungan hingga yang paling utama pada masa pertumbuhan. Nutrisi yang diterima anak harus seimbang dan cukup. Gak cuman itu, aktivitas yang dilakukan juga bisa mendorong pertumbuhan. Kalian pasti pernah dengar kalau mau tinggi, coba olahraga renang atau basket. Sebenarnya gak cuma olahraga tadi yang bisa dicoba, tetapi jika yang diinginkan adalah tumbuh tinggi, pastikan aktivitas yang dilakukan dapat merangsang pertumbuhan tulang. Selain aktif bergerak, anak juga harus memiliki kualitas tidur yang baik, dan pertumbuhan ini akan semakin maksimal jika tidak memiliki penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan. Sehingga untuk mencegah hal ini perlu dilakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi dan mengatasi penyakit yang muncul dengan lebih cepat dan tepat. Tapi perlu ditambahkan juga bahwa adik lebih tinggi dari kakak tidak selalu terjadi. Dalam sebuah penelitian yang berjudul Birth Order Progressively Affect Childhood Height, semoga pengucapannya benar ya, pada tahun 2013 menyebutkan jika anak pertama lebih tinggi dari anak kedua lebih tinggi dari anak ketiga, dan seterusnya. Di mana hasil penelitian ini memberikan bukti tambahan yang mendukung gagasan bahwa urutan kelahiran dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Dan aku juga mau menambahkan lagi jika pertumbuhan antara anak laki-laki dan anak perempuan tentunya berbeda. Di mana kita sering menjumpai jika anak perempuan akan tumbuh lebih dulu dibandingkan anak laki-laki. Namun, saat masa pubertas, anak laki-laki bisa tumbuh hingga 31 cm. Perbedaan tinggi badan antara kakak dan adik adalah hal kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Meskipun genetika memainkan peran penting, faktor nutrisi, lingkungan, dan urutan kelahiran juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan. Penting untuk memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup,
aktivitas olahraga, dan memiliki kualitas tidur yang baik untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Sekian pembahasan soal kenapa kakak lebih pendek dari adiknya. Untuk teks dan sumber yang aku gunakan bisa kalian nantikan di laman blog aku, linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Isi kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan. Subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.